Mas Pandan, gather for the best generation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Widya di acara Mas Pandan Podcast Together for the Best Generation. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita berkesempatan untuk berbincang-bincang dengan guru kita, Ibu Rosita SE. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Gimana Bu perasaannya bisa bergabung di konten kita ini? Gimana ya perasaannya? Ya pasti senang, ya kan? Karena secara tidak langsung Pandan, siswa di Alia Al-Muhajirin Pandan, terutama untuk keterampilan multimedia sudah bisa bikin konten sendiri ya, bertepatan juga dengan kegiatan Matsama. Nah, mungkin ini pertama kali ya, menurut saya pertama kali anak-anak multimedia membuat konten ada kegiatan. Nah, ya seperti itu. Jadi bisa di share ke luar juga, jadi secara tidak langsung untuk memberitahu ke masyarakat bahwa di sekolah kita itu ada konten yang banyak manfaatnya ya, menurut saya seperti itu ya. Secara tidak langsung kalau ditanya perasaan ya pastinya senang, deg-degan juga ada karena ini adalah pertama kalinya mengikuti diajak konten dengan siswa, karena sebelumnya juga memang saya tidak pernah ya acara-acara seperti ini. Ya begitulah sih perasaan saya. Mungkin bisa lah Bu Ibu sharing-sharing kenapa Ibu bisa mengajar di sini. Padahal kan sebelumnya kita tahu Ibu tuh tinggal di kota gitu ya kan. Sekarang kok bisa ngajar di kampung kayak gini. Iya. Kalau untuk sharing-sharing kenapa saya bisa kerja di Alia Al-Muhajirin Pandan atau tinggal di Pandan ya. Yang pertama itu awalnya dulu memang saya di Sintang ya, di Sintang itu kerja ngajar juga. Nah, kenapa bisa di sini dan tinggal di sini? Kebetulan suami saya orang di sini, dan waktu di sini berapa kali saya pulang pergi dari Sintang ke Pandan, itu ternyata ada sekolah Alia, dan kebetulan pada saat itu memang membutuhkan tenaga pengajar. Makanya saya memberanikan diri untuk melamar ngajar di sini ya. Kebetulan juga punya basic sebagai guru ya. Sebelum mengajar di Pandan juga saya sudah pernah mengajar di Sintang seperti itu. Ibu udah berapa lama sih mengajar di sini? Saya sudah berapa belas tahun ya Kak, karena kalau nggak salah dari 2011 sudah mengajar di sini ya, 2011. Hampir segitulah ya. Kalau ditanya ngajar sih dari 2004 sudah ngajar ya. Nah, 2004 sudah ngajar. Kalau pindah di Pandannya itu dari 2011. Iya, yang ngajar 2011. Di sini. Ya, sekitar udah belas. Saya baru masuk ya, SD ya sekarang kalau dulu ya. Udah tua benar ya. Sebenarnya udah tua ya jadinya hitungannya ya. Apa sih Bu pengalaman yang paling berkesan selama Ibu menjadi seorang pengajar? Pengalaman yang berkesan selama menjadi pengajar itu ini ya, mungkin berkesannya setelah siswa atau anak-anak lulus sekolah. Nah, jadi apa yang kita tanamkan ke anak-anak itu masih melekat sampai mereka sudah selesai sekolah ya. Nah, contohnya itu menegur sapa ya di jalan. Nah, itu kan istilahnya secara tidak langsung mungkin itu memang ada dari pribadinya. Nah, mungkin juga ada dari pihak sekolah ya, atau dari pendidiknya ya, karena dan tidak semua juga sih anak-anak itu istilahnya menegur sapa. Tapi yang paling berkesan menurut saya selama saya menjadi pendidik adalah anak-anak itu tidak lupa ya, tidak lupa dengan gurunya. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ini kan karena terlalu banyak ya, udah lama ngajar juga, banyak juga anak yang dididik. Nah, kadang kitanya lupa, tapi anak-anak itu
mengingatkan, "Ibu masih ingat saya tidak?" Nah, dari situ timbul kesan senang ya menjadi guru, karena kalau menurut saya pekerjaan yang lain itu walaupun kita satu tempat, kadang-kadang kan tidak saling bertegur sapa. Nah, tapi kalau menjadi Iya. pendidik atau pengajar ini menurut saya kesannya bagus dan semuanya masih tersimpan lah ya, masih Iya. tersimpan, seperti itu. Jadi berkesan yang paling berkesan tuh kalau murid ingat Iya, gitu ya, Bu, berkesan ya? sekali, karena kalau udah murid ingat itu kita, ya Allah ternyata mereka masih ingat ya dengan kita yang pernah mendidik mereka. Sekarang kita ganti topik nih, Bu, tentang kurikulum di Oh iya sekolah kita. boleh. Sekolah kita nih kan Alia Al Muhajir ini pakai kurikulum apa sih, Bu, untuk Untuk pengajarannya? pengajarannya ya, kalau untuk pengajarannya sampai saat ini atau sekarang, kita masih menggunakan kurikulum K13 ya, Kak. Jadi Ya, belum menggunakan kurikulum Merdeka, itu karena mungkin ya sekolah kita kan belum jadi sekolah penggerak, ya. Jadi ya, kayaknya masih sekarang untuk saat ini masih enak menggunakan kurikulum K13. Nah, kalau kurikulum 13 ini kan istilahnya mengharapkan bahwa anak itu bisa aktif ya, bisa aktif belajar menggunakan media yang telah ada di sekolah ya. Nah, media sekarang itu kan belajar tidak hanya menggunakan buku, tapi bisa ya. melalui internet ya. Nah, karena sekarang juga sudah teknologi juga sudah canggih, nah kita ajaklah anak-anak untuk belajar menggunakan internet. Jadi K13 ini masih baguslah untuk dilaksanakan di sekolah kita. Iya. Gitu ya, Bu, ya. Terus gimana sih, Bu, perencanaan pendidikan karakter religius di sekolah kita ini? Untuk perencanaan karakter religiusnya di sekolah kita, kita itu menanamkan dengan anak, bagaimana mereka untuk cinta Al-Qur'an, ya. Karena yang seperti kita ketahui, sekarang itu, anak untuk tingkat aliyah saja, jangankan untuk ngaji, Iqra saja mereka mungkin belum, iya, masih Masih susah ya, susah. belum kenal ya, mungkin hanya ada, yang mana huruf alif, yang mana huruf ba, ya, mungkin mereka masih belum tahu. Makanya sekolah di aliyah itu kita tanamkan bagaimana anak-anak yang tadinya tidak mengenal Al-Qur'an, Al-Quran. tidak cinta dengan Al-Qur'an, bagaimana mereka bisa cinta dengan Al-Qur'an, salah satunya itu dengan, tahfiz, ya, tahfiz yang Ah, setiap pagi kita laksanakan setelah sholat duha. Nah, jadi selain cinta Al-Qur'an, kita juga menanamkan karakter religiusnya itu lebih ke sholat duha, ya, ke sholat duha. Jadi setelah sholat duha, mereka dilanjutkan dengan tahfiz. Nah, itu yang lagi bukan rencana ya, ini sebenarnya sudah dijalankan ya. Nah, sudah dijalankan, sudah dilaksanakan, sudah beberapa tahun yang lalu, alhamdulillah sampai saat ini itu masih berjalan dengan baik. Alhamdulillah banget ya, Iya, Bu, kita punya kegiatan yang positif iya. gitu ya. Terus gimana sih, Bu, respon siswa-siswi ini dengan adanya karakter religius ini? Kalau dilihat dari respon siswa-siswi yang namanya anak-anak ya, nah ada yang responnya semangat, ada yang respon positif, tapi kalau yang responnya negatif atau yang tidak senang mungkin nggak ada ya, karena secara tidak langsung mereka sekolah di aliyah kan harus tahu belajar agama, artinya Ya, harus bisa baca Al-Qur'an kan, karena kita didukung oleh beberapa pelajaran yang memang harus bisa baca tulis Al-Qur'an. Nah, seperti itu. Jadi tanggapan mereka, banyak yang positifnya sih, karena mereka senang senang tidak bisa mengaji di rumah, tidak bisa sholat duha di rumah, tapi mereka bisa melaksanakannya di sekolah. Nah, sekolah. seperti itu, Oh, Kak. gitu. Alhamdulillah banget Iya, ya, Bu, ya. alhamdulillah. Terus apa aja sih, Bu, faktor pendukung dan penghambat acara kegiatan Kegiatan ini? kalau ya saya berbicara dari faktor pendukungnya dulu ya. Nah, kalau Ya. faktor pendukungnya itu, alhamdulillah kita itu ada ustadz yang selalu standby ya di sini, istilahnya yang, memonitor anak-anak, nah ya, untuk ngajinya. Nah, ditambah lagi dengan ada beberapa siswa kita juga yang menjadi tutor. Artinya tutor itu mereka sudah lebih paham
ke Al-Qur'an ya, tentang tajwidnya, tentang harokatnya. Nah, itu bisa membagi ilmunya kepada teman sebayanya yang istilahnya belum belum terlalu paham. Nah, alhamdulillahnya di situ. Itu untuk faktor pendukungnya ya. Nah, untuk faktor penghambatnya biasanya ini terhambat oleh terkendala sama mungkin waktu ya. Nah, iya Oh iya waktu. waktu. Nah, ada beberapa anak yang memang jarak tempuh dari rumah ke sekolah itu yang jauh, akhirnya mereka terlambat. Nah, seperti itu. Belum lagi dengan penghambatnya itu adalah kadang-kadang cuaca juga ya. Nah, Ya. mungkin kalau penghambatnya itu ditambah ada beberapa siswa lah ya, mungkin beberapa siswa atau siswi yang agak rada-rada ya, iya Bandel. agak-agak bandel sedikit ya. Maklumlah yang Ya. namanya anak-anak kan ini biasanya itu terlalu terpaksa ya, terpaksa untuk Ya. melakukan hal-hal yang positif ya. Jadi sebenarnya kalau mereka dari mereka sendiri itu ada keinginan untuk maju, untuk pandai, untuk bisa cinta Al-Qur'an, untuk bisa sholat duha yang tepat waktu. Nah, saya rasa mereka mungkin tidak ada penghambat ya di sekolah ya. Tidak ada penghambat Ya. untuk membudayakan karakter religius ini. Ya. Semoga apa namanya pendidikan karakter religius ini bisa terus berkembang Amin, ya Bu amin, ya, amin. ke arah Iya, positif amin, tentunya. amin. Ya. Bu, bisa dong kasih kita nih tim-tim media nih biar lebih semangat lagi dalam buat konten atau ngasih motivasi untuk Oh rekan-rekan iya. lah. Jadi kalau untuk ngasih motivasi, saya rasa untuk konten yang podcast ini ya, itu merupakan langkah awal yang gemilang ya menurut saya ya, terobosan yang terbaru dari Madrasah Aliyah Al Muhajirin. Nah, jadi ini terobosan yang terbaru dan baru tahun ini bisa kita laksanakan untuk membuat podcast Mas Al Muhajirin Pandan. Nah, kedepannya saya rasa bisa lebih bikin konten-konten yang lebih menarik lagi ya. Jadi tidak hanya mengenai Matsama sekolah kita. Nah, bisa memberikan dampak positif lagi istilahnya untuk kedepannya multimedia lebih berkembang lagi ya. Mungkin bisa bikin animasi, ya kan. Nah, mungkin bisa bikin konten di luar, mungkin bisa bikin film-film pendek ya. Nah, saya harapkan nanti dari keterampilan multimedia bisa menciptakan ide-ide yang cemerlang lagi ya. Nah, untuk sekolah kita, untuk Aliyah ini. Jadi buat masyarakat yang di luar, buat orang tua, buat adik-adik sekalian, jangan ragu untuk sekolah di Aliyah ya. Nah, ini salah satu bukti dari bahwa keterampilan di Aliyah itu khususnya multimedia juga bisa berkembang mengikuti dengan teknologi yang sekarang. Nah, jadi kita tidak hanya belajar komputer yang tentang mengetik, tentang Word atau tentang Excel, tapi kita lebih ke multimedia yang benar-benar untuk pembuatan film atau konten-konten yang sekarang itu yang lagi tren ya Kak ya. Nah, sekarang Ya. itu kan lagi tren konten-konten apa gitu ya yang menurut saya bagus lah untuk di Mas ini lebih dikembangkan lagi ide-ide yang lainnya. Ya, Bu. Ya mungkin itu Kak. Makasih Ya. Bu untuk dukungannya. Makasih juga ada mau datang buat ngobrol-ngobrol Iya sama Kak. kita. Semoga kita bisa lebih berkembang Amin, lagi, amin. lebih maju Amin, lagi ya. gitu ya Bu ya. Bisa dong Bu, kita promosiin sekolah. Oh iya. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, untuk adik-adik sekalian yang di luar sana, untuk sekolah di Aliyah Al Muhajirin itu masih bisa ya sampai saat ini untuk pendaftaran tahun ini 2022-2023 kita masih buka pendaftaran dengan persyaratan itu fotokopi ijazah, KK, foto dan SKHUS ya. Nah, itu nanti bisa menghubungi nomor kontak yang sudah ada melalui web kami ya, Mas Al Muhajirin Pandan.
Terus bisa juga mengisi secara online, jadi tidak harus datang ke sekolah ya. Datang ke sekolah itu hanya cukup menyerahkan berkas-berkas yang dokumen ya, berupa dokumen. Selain di foto di waktu pendaftaran online juga bisa di apa namanya, datang ke sekolah secara offline juga bisa, online juga bisa. Nah kita, jam kerja kita dari jam 7 pagi sampai jam 15 sore, itu setiap hari. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu sekolahnya, ya Kak ya. Nah mungkin itu. Ya, Bu. Terima kasih sudah menonton channel kita. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar kami bisa memberikan motivasi untuk kalian semua. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mas Pandan, Together for the best generation. Gila. Saya dan rekan-rekan media yang bertugas mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.